Archimedes. Yang pertama, pengertian hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi bahwa setiap benda yang dicelupkan atau sebagian permukaan benda akan mengalami gaya ke atas atau Fa sebesar zat cair yang dipindahkan. Sementara ketika di udara, benda memiliki berat yang sesungguhnya. Yang berikut yaitu persamaan gaya apung dan hukum Archimedes. Jadi, berat benda di udara lebih berat daripada berat benda di fluida. Berat benda di fluida sebenarnya tidak berubah, tetapi air memberikan gaya ke atas kepada batu yang disebut dengan gaya apung. Gaya apung diberi simbol Fa. Fa adalah selisih berat benda di udara dengan berat benda yang tercelup oleh fluida. Besarnya gaya apung dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fa sama dengan Pf kali Vt kali G, di mana Fa sama dengan gaya ke atas, Pf sama dengan massa jenis fluida, dan Vt sama dengan volume fluida yang dipindahkan, dan G sama dengan percepatan gravitasi. Yang berikut yaitu contoh soal. Soalnya, sebuah kubus dengan sisi 0,2 n digantung secara vertikal dengan seutas kawat ringan. Pertanyaannya, tentukan gaya yang dikerjakan fluida pada kubus tersebut. Nah, jadi karena volumenya belum diketahui, maka kita mencari volumenya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus VBF sama dengan V kubus. 0,2 kali 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,008 meter kubik. Kemudian kita masukkan pada rumus, yaitu Fa sama dengan Pf kali Vt kali G sama dengan 1000 kali 0,008 kali 10 sama dengan 80 Newton. Yang berikutnya yaitu pengaruh hukum Archimedes pada benda. Yang pertama yaitu mengapung. Jika balok kayu dicelupkan seluruhnya ke dalam air, maka gaya apung lebih besar daripada gaya balok, sehingga Fa lebih besar daripada G, sehingga balok bergerak ke atas sampai sebagian permukaan balok muncul ke permukaan air. Yang berikutnya yaitu tenggelam. Jadi, jika logam dimasukkan seluruhnya ke dalam gelas yang berisi air tawar, maka gaya apung lebih kecil dari gaya berat, atau Fa lebih kecil dari V. Akibatnya, logam bergerak ke bawah sampai menyentuh dasar gelas. Yang berikutnya ada melayang. Jika sebutir telur dicelupkan ke dalam air asin, maka gaya apung telur menjadi lebih besar daripada gaya beratnya. Fa sama dengan E. Sehingga telur bergerak ke atas sampai berhenti ketika telur berada di antara permukaan air dan dasar gelas. Yang berikutnya yaitu penerapan hukum Archimedes. Kapal laut terbuat dari baja atau besi, di mana massa jenis baja atau besi lebih besar daripada massa jenis air laut. Namun teman-teman, mengapa kapal laut bisa terapung? Jadi penerapan yang pertama yaitu kapal laut. Berdasarkan hukum Archimedes, kapal dapat terapung karena berat kapal sama dengan gaya ke atas yang dikerjakan oleh air laut. Meskipun kapal tersebut terbuat dari besi ataupun baja. Badan kapal dibuat berongga agar volume air yang dipindahkan oleh badan kapal lebih besar. Dengan demikian, gaya ke atas juga lebih besar, sehingga volume yang dipindahkan juga semakin besar. Kapal laut didesain bukan hanya asal terapung, melainkan harus tegak dan dengan kesetimbangan stabil tanpa berbalik. Kestabilan kapal saat terapung ditentukan oleh posisi titik berat benda dan titik di mana gaya ke atas bekerja.
Yang berikutnya yaitu galangan kapal. Untuk memperbaiki kerusakan pada bagian bawah kapal, maka kapal perlu diangkat dari dalam air. Alat yang digunakan untuk mengangkat bagian bawah kapal tersebut disebut dengan galangan kapal. Setelah diberi topangan yang kuat sehingga kapal seimbang, air akan dikeluarkan secara perlahan. Kemudian, kapal akan terangkat ke atas setelah seluruh air dikeluarkan dari galangan kapal. Yang berikutnya ada hidrometer. Hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Semakin rapat suatu cairan, maka semakin besar gaya dorong ke arah atas dan semakin tinggi hidrometer. Hidrometer terbuat dari tabung kaca yang dilengkapi dengan skali dan yang dilengkapi pada bagian atas dan bagian bawah yang dibebani butiran timbal agar tabung kaca terapung tegak di dalam zat cair.